Kembali aroganisme terjadi. Muhammad KC dibidik dengan menista agama Islam. Terkadang otak manusia yang tinggal di republik ini dijungkir balikkan. Sangat sulit menyusun sebuah nalar yang sehat. Sama sulitnya mencari korupsi di DKI. Nggak ada korupsi. Yang ada kelebihan bayar. Membuat generasi muda menatap ragu pada masa depannya. Dagelan-dagelan seperti Warkop DKI pada zaman Soeharto semakin marak. Negara kita semakin sulit bangkit. Sekalipun orang-orang seperti Denny Siregar, Ade Armando, serta semua rekan dan kanal-kanal mereka sampai muntah darah memunculkan ajakan untuk berakal sehat. Merekalah sebenarnya hero di zaman sekarang, di mana kegelapan melingkupi Indonesia. Yang lain hanya menonton dan menikmati. Termasuk PGI. Kalau MUI membela Islam, wajar. Lah, PGI memakai ajaran Yesus Kristus untuk selalu berlaku lemah lembut. Kemudian dipakai secara halus menikam KC. Kebangetan. Kenapa PGI tidak memakai sikap keras para rasul dan juga Yesus Kristus di banyak ayat untuk menghadapi kalangan kafir? PGI terdiri dari orang-orang pintar dan bijak. Saya meragukannya. PGI mungkin mengerti dan bisa sabar bila mendengar Yesus Kristus digantung di tiang jemuran, cuma koloran doang. Tetapi saya yakin PGI tidak sampai di pikirannya bahwa omongan itu berdampak di seluruh pelosok Indonesia. Sekali lagi saya katakan, seluruh pelosok Indonesia yang bisa membuat Indonesia rontok. Bukan kekristenan yang rontok, tetapi NKRI. Bila PGI memikirkannya, peristiwa Pak KC dan sejenis ini tidak akan terjadi. Sangat menyesakkan. Berulang kali PGI menyeburkan dirinya ke got. Rasanya belum pernah terdengar PGI mengeluarkan seruan penistaan kepada Abdul Somad, Rizik, Yahya Waloni, dan beberapa truk lagi ustadz yang sejenis. Sekalipun mereka mengaku itu adalah perintah agama, tetapi dampak yang ditimbulkan jauh lebih dahsyat dan merusak dibanding KC. KC dan umat Kristen hanya menjawab apa yang mereka ucapkan di depan umum. Banyak orang secara licik hendak berlindung di balik wibawa ajaran sebuah agama. Seenak perutnya, asal ngejeblak. Umat Kristen berhak untuk meluruskan apa yang keliru. Karena mereka munculkan di umum, harus dijawab juga di umum. Sekali-sekali, PGI perlu membuat bantahan kekeliruan orang-orang licik seperti ini. Dan memang, yang paling baik melakukan adalah PGI. Jangan melalui himbauan kepada pendeta agar mengatur umatnya masing-masing melalui gereja. Percayalah, itu tidak akan berhasil. Harus langsung di kanal umum. Kerusakan di umum harus dijelaskan di umum juga. Karena PGI tidak melakukannya, maka umat yang mengambil alih untuk melakukannya. Ajas keadilan harus ada. Ustadz penista banyak. Harus diciduk juga. Bila mereka bebas, KC juga harus bebas. Dan memang, itulah konsekuensi di alam keterbukaan. Silang pendapat bebas di dunia maya. Diskusi, sekalipun agak keras, tidak mengapa. Masyarakat akan semakin cerdas. Bila dipaksakan kekuatan mayoritas menekan minoritas,
ya KC berhak meminta diadili di luar Indonesia. Ini kasus yang tidak akan bisa diadili di Indonesia. Karena apa? Data-data Ustadz penista pasti tidak akan dipakai sebagai bahan pembanding. Kalau dipakai, sudah pasti Ustadz-Ustadz penista itu yang akan ditangkap terlebih dahulu. Sehingga tidak akan terjadi kondisi seperti sekarang. Kalau pengadilan di luar Indonesia, bahan pembanding tadi pasti akan diperhatikan. Tidak perlu repot mencarinya di YouTube seabrek-abrek. Pengadilan di luar akan mengatakan, oh, memang di Indonesia juga banyak yang menista agama Kristen secara brutal. Dan lalu, tok, Pak KC, Anda bebas. Karena menista agama itu hal yang biasa di negara Anda. Salam, majulah Indonesia.